Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan diri, meresahkan diri agar kita punya keyakinan mendapat jalan yang paling sempurna, bukan sempurna lagi, paling sempurna. Karena yang dikatakan sempurna itu adalah kita mengenal yang maha sempurna, yang maha agung, yaitu dengan jalan sehingga kita mendapatkan kasih yang sangat dalam dari yang maha agung, yaitu yang bernama Ismul Ajam. Jadi Ismul Ajam itu nama Tuhan yang paling agung. Nama Tuhan yang paling agung itulah yang harus kita cari, dan setelah kita mendapatkannya, kita tinggal menghayatinya dan mengamalkannya di dalam zikir dan sembahyang, agar diri kita ini terlepas daripada sifat terserikat. Apabila seseorang itu terserikat, itulah najis yang paling ringan, tiada diterima amal ibadat, kekal di neraka hanya didapat. Maksudnya terserikat itu kita ini tidak mengenal Tuhan, awalul ma'rifatullahnya lepas, sehingga kita menyembah Tuhan, Tuhan ada, kita ada, jadi dua, pandangannya tetap dua, bukan esa, dua. Kita yang menyembah, Tuhan yang disembah, yang dipersembahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu namanya terserikat. Apabila seseorang itu terserikat, itulah najis yang paling ringan. Itulah yang harus kita hancurkan di dalam diri kita, sehingga pemandangan kita, pengenalan kita itu dengan Tuhan itu esa. Jadikan esa pemandangmu, Tuhan maujud hampir padamu. Cobalah kenal akan dirimu, niscaya terkenal akan Tuhanmu. Jadi yang menyembah dengan yang disembah itu satu. Dia yang menyembah, dia juga yang disembah. Dia yang mengenal, dia juga yang dikenal. Dia juga yang dipandang, dia juga yang dipandang. Dia juga yang dihakikatkan, dia juga yang menghakikatkan. Maksudnya si rahasia itu. Jadi si rahasia yang menyembah, si rahasia juga yang disembah. Itu yang disebut dengan martabat mutlak. Bahasa itu kenal dengan awalul ma'rifatul. Karena surga di dunia ini adalah ma'rifatullah, kenal dengan Tuhan. Kalau tidak kenal dengan Tuhan, itu namanya terserikat. Janganlah anak-anak merasa hebat, amal ibadah bersungguh banget, tak mau bertanya kebinasaan syahadat, bersaudara dengan setan laknat. Bersaudara dengan setan laknat inilah yang menghancurkan diri kita. Walaupun kita beribadah sampai 70 tahun, 100 tahun, kalau dia terserikat dengan Tuhan, dua, tiada satu, maka hancurlah, binasalah kita. Oleh sebab itu kita harus mencari ilmu yang dikatakan ilmu hakikat dan marifat. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu berhikmat-hikmat sambil mengerti hingga mendapat istimewa pula hakikat marifat. Itulah bungkah isi syahadat. Jadi isi syahadat itu adalah hakikat marifat. Yang dikatakan hakikat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dikatakan marifat asyhadu alla ilaha illallah. Bahasa kita itu adalah syahadat. Syahadat itu apabila dia dikaligrafi menjadi rahasia. Kita yang sudah mengenal rahasia, maksudnya sebenarnya rahasia itu adalah syahadat. Sebenar-benarnya syahadat itu adalah kita. Jadi yang sembahyang, yang berzikir itu si syahadat itu. Si syahadat itu kan terhimpun di asyhadu la ilaha illallah Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad. Allah Muhammad jadi satu menjadi si rahasia. Si rahasia itulah yang menghimpun daripada Allah Muhammad. Maksudnya Muhammad itu ya aku juga, Allah Ta'ala itu aku juga.
terhimpun di rahasia, maksudnya di nama rahasia. Apabila terus mengenal nama rahasia atau yang mengatakan nama Tuhan yang ke-100 atau disengaja, maka sempurnalah kita, maka marifat kita sampai di kamil mukamil, bahasa kita sempurna menyempurnakan. Setelah kita sempurna, kita tinggal mengamalkan, ya kan? Kalau kasih sudah tertanam, ialah aku, ialah ikam, karena mendapat akan disengaja, kalau rahasia hati di dalam. Karena Allah, Nabi Muhammad, kita itu hakikatnya satu, karena sudah sewujud, senama, serahasia, sewujud, senama, serasa, serahasia. Terhimpun dia rahasia. Jadi maksudnya rahasia tadi menghimpun syahadat. Maksudnya syahadat itu adalah Muhammad dan Allah Ta'ala. Jadi Allah Muhammad itu jadi satu disebut rahasia. Kalau maksudnya rahasia itu sewujud, senama, serasa, serahasia. Maksudnya itu Allah itu ya aku juga, Muhammad itu ya aku juga, syahadat itu ya aku juga. Maka sempurnalah syahadat kita sesuai dengan jadikan esa pemandangmu, Tuhan mau juga hampir padamu. Cobalah kenal akan dirimu, niscaya terkenal akan Tuhanmu. Setelah kita mendapat keyakinan marifatullah yang sempurna, kita tinggal mengamalkannya. Jadi yang beramal itu rahasia. Kalau rahasia hati di dalam, kalau rahasia di dalam hati, tak boleh sebenarnya lagi disambati, karena ia sempurna pasti, itulah pegangan sampai ke mati. Karena si rahasia itu yang berlaku pada diri kita, yang menghimpun, yang melindungi si rahasia itu. Karena si rahasia itu yang menerbitkan nama-nama sealaman. Satu nama jatuh tak ketinggalan, Ismul Ajam, nama besar-besar. Kalau sudah tidak kenal dengan si rahasia, maka sempurnalah diri kita. Karena yang dikatakan marifatullah itu ada 5, mengesahkan hafal, asma, sifat, dan zatnya. Yang kelima, nama rahasianya. Berhimpun kelimanya, baru sempurna amalannya. Begitu juga marifat, berhimpun kelimanya, baru sempurna marifatullah kepada Allah. Karena Allah itu nama, Allah itu nama bagi zat, wajib adanya sempurna sifat. Adanya itu tidak berempat, jadikan esa, zahir dan batin. Cara pemakaiannya di waktu kita mau sembahyang, mau beramal, dinyatakan sebenarnya diriku adalah rahasia, dari batin adalah rahasia. Nah, si rahasia itu yang berzikir dan yang sembahyang, sehingga yang disembah si rahasia juga. Oleh karena itu carilah si rahasia itu. Jadi si Nabi sendiri telah mendapatkan nama rahasia atau Ismul Ajam itu. Sekarang itu adalah kunci marifatullah. Kalau hakikat yang sudah yakin, gerak di tubuh tiada lain, pandang dirimu jadikan cermin supaya nampak dari dan batin. Itu maksudnya itu diri kita jadikan cermin. Jadi yang sudah kita lihat di dalam cermin itu adalah diri kita, kemudian kita belajar dan membuat kalian disembah. Nah, di situ kunci daripada marifatullah. Pasal itu berpinanduan, beraku-akuan. Itulah perjalanan yang sebenarnya hendak diketahui yang sekaliannya. Gerak di tubuh tiada lainnya, menjadi zikir akan bunyinya. Menyebut zikir semua kata, menghapuskan diri hati bertindak, banyak takbur air mata, memandang Tuhan semata-mata. Jadi yang memandang Tuhan itu secara rahasia, yang dipandang itu secara rahasia juga. Jadi disitulah letaknya esa tadi. Maksudnya esa itu satu, sewujud, senama, serasa, serahasia. Kalau kasih sudah tertanam, yang mana aku, yang mana ikan. Karena mendapat kata mismajan, kalau rahasia hati dalam. Memandang Tuhan hari Rahman, menghapuskan kasih, rindu dan damang. Tiada lagi malu dan sukar, karena dirinya panah sebenarnya. Maksudnya panah di sini kita sudah hilang menjadi nur atau nur ala nurin. Masuk ke dalam diri Tuhan. Maksudnya diri Tuhan itu masuk ke dalam si rahasia tadi. Jadi si rahasia itulah tempat pertemuan
Tuhan dengan hamba, sehingga dia beraku-akuan, berkasih-kasihan. Hilanglah hamba, tertinggal Tuhan. Jadi Tuhan itu ya hamba juga, yang jadi hamba itu ya Tuhan juga. Pembicaraannya dua, pada kita satu. Kenapa? Karena si rahasia, yang hamba itu si rahasia juga. Tuhan itu si rahasia juga, karena yang ada hanya si rahasia. Karena si rahasia dia menerbitkan nama-nama sealaman. Tampaknya ada rahasia, alam ini tidak ada, karena si rahasia itu yang menciptakan yang mengadakan. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Jadi tubuhnya si rahasia juga. Muhammad Amin namanya tubuh. Jadi Muhammad Amin namanya tubuh, Muhammadiyah namanya hati, Muhammad Rasulullah namanya nyawa. Nah, jadi kalau udah duduk di situ, duduk di Muhammad, itu kita duduknya di hakikat. Udah duduk di hakikat, kita naikkan lagi untuk mengetahui si rahasia, sehingga sampai di marifat. Karena syaratnya marifat kita harus mengenal rahasia. Jadi nama ninjua perhimpunannya, maksudnya itu nama rahasia tadi. Karena satu dengan orangnya, al-ismu wal musaman wa idul labiyunya, sebut yakin jangan putus. Jadi namanya pada orangnya pada namanya. Jadi kalau sudah tahu di rahasia, jangan lagi duduk di nama, langsung orangnya itulah yang disebut yang mutlak atau biar Allah. Jangan Allah adalah nama. Kalau kasih sudah tertanam, ialah aku, ialah ikam. Karena mendapat akan ismu aja, maksudnya si rahasia tadi. Kalau rahasia, kalau ismu aja, hati di dalam. Kesemulan marifat telah tahu nama rahasia cermin besar itu. Dan putusnya pandang olehmu, di saya nampak nyata ke esa kamu. Maksudnya esa ini yang dipandang, yang memandang adalah yang dipandang. Itu namanya kenal, dia berpinaduan. Sedang pinadu beraku-akuan, hilang hamba tertinggal Tuhan. Nama rahasia nyata dan terang, jangan kau lain kamu memandang, dan tetap menjadi orang, janganlah mengalih jadi binatang. Kesemudahan marifat nama rahasianya, yang penjahirnya dan penampaknya dan pembesarnya dan pemulainya dan seluruh nama di nama itu terbitnya. Ini nama rahasia itu yang menerbitkan nama-nama Asma Husna dan nama-nama alam semesta, misalnya Allah Rahman Rahim. Nama rahasia itu kan nama yang paling besar. Nama itulah perhimpunan daripada marifat kita kepada Allah Ta'ala. Ialah nama semua sealaman. Nama yang satu itulah yang menamakan satu nama juga pun agak jalan. Yang aja yakni nama besar-besaran. Jadi nama rahasia ismu aja itulah nama yang paling besar, nama yang paling agung. Jadi nama yang paling agung itulah yang menerbitkan nama-nama semuaan sealaman, termasuk nama Allah, Rahman, Rahim dan seterusnya. Jadi agar amal kita sempurna, maka kita disuruh mengesahkan hafal asmanya, sifat dan zatnya. Yang kelima, mengetahui nama rahasianya. Untuk mengetahui nama rahasianya, kita mencari seorang guru yang mursyid yang dapat memberikan nama rahasianya. Jadi orang marifat itu yang dikatakan marifat mengikut ajaran daripada Rasulullah ialah harus mengetahui nama rahasianya. Kalau bahasa Arab namanya ismul ajam, nama yang paling agung. Jadi nama rahasia itu adalah titik-titiknya itulah yang kita cari. Setelah kita cari, maka sempurnalah marifat kita. Ya kan, seperti mengikuti marifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya tinggal semata Allah, tiada lain ia jualah, baru ditarik tarikat dengan bunyinya Allah. Jadi jika tarikatnya adalah Allah. Zikir aniyah akan namanya, tinggal sendiri pengakuannya, nafas berlaku naik turunnya, ke dalam, Allah keluarnya. Jadi maksudnya zikir nafas itu adalah zikir khasiah yang. Jadi sekali kita berzikir nafas itu dapat penggoyang aras. Maksudnya itu zikir rahasia tadi.
Tatkala sama tiada lainnya, karena yang maujud Allah sendirinya, Tuhan pun banyak berisi namanya, adalah satu yang dirahasiakannya. Jadi nama rahasia atau semanjang itu dirahasiakannya karena ia terlalu nampak, nampak-nampakan. Jadi bagi orang yang mengejar ma'rifatullah, kalau dia tidak tahu nama rahasia, dia belum sampai ke ma'rifatullah. Tapi dia sampai ke hakikat. Maksudnya tadi hakikat aja, dia masuk hakikat itu sampai di Muhammad, ya kan? Maksudnya Muhammad itulah perhimpunan daripada sifat 7 kudrat, irada, ilmu, ayat, sama bahasa kalam. Kalau perhimpunan daripada kabirun, muridun, adalah sifat manawiyah, adalah rasul, maksudnya panah di rasul gitu. Patutlah nama kesempurnaan cukup lengkap, tak ada kekurangan. Pembaiknya, pembagusnya, tiada dua adanya, lain lain sehalamana. Kenapa kita harus terus mencari nama rahasia? Karena sebenar-benarnya nama rahasia itu adalah syahadat. Sebenar-benarnya syahadat adalah nama rahasia. Kalau kita sudah mengetahui nama rahasia, artinya tidak tuh sempurna syahadat kita. Karena syahadat itu apabila dikaligrafi menjadi nama rahasia. Nama rahasia apabila diuraikan menjadi syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syahadat sudah sempurna, terhubung di rahasia, maka sempurnalah sembahyang kita, sempurnalah sholat kita. Oleh sebab itu carilah rahasia kepada orang yang dapat memberikan rahasia. Setelah kita paham tentang rahasia, kan sebenarnya rahasia adalah syahadat, sebenarnya rahasia sempurnalah darah kita, maka sempurnalah diri kita. Itulah yang disebut namanya manunggaling kaulah Gusti. Ya kan ilmunya Wali Songo, ilmunya si Jenar. Kalau di Kalimantan ilmunya Datu Abulung, Syekh Abdul Hamid Abulung. Kalau di Sulawesi ilmunya Syekh Muhammad Tahir. Jadi si rahasia itu namanya Allah. Jadi Allah itu adalah nama kebesaran. Nama Allah samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Yang punya nama adalah si rahasia. Itu sudah kenal dengan si rahasia, maka sempurnalah ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala. Karena kesempurnaan ma'rifat nama rahasianya. Dan itulah yang dikatakan rahasia di dalam rahasia. Maksud dari si rahasia tadi itu dirahasiakan karena dia terlalu nampak jelas. Kalau kita sudah tahu dengan rahasia, Allah itu hilang lenyap ke dalam diri kita. Setelah kita mengamalkan, maksudnya itu rahasia itu adalah aku, Rasulullah atau juga aku juga, Allah Ta'ala itu aku juga, yang tiga itu menjadi satu, ya kan? Kenapa menjadi satu? Ya? Karena dia sewujud, senama, serasa, serahasia. Setelah dia senama, maksudnya senama itu nama kesempurnaan. Jadi nama kesempurnaan itulah cukup lengkap, tak ada kekurangan, pembaiknya, pembagusnya, tidak ada dua adanya daripada lain-lain sehalaman. Yang disembah siapa, yang menyembah siapa. Jadi yang disembah adalah yang menyembah adalah yang disembah. Yang dipandang adalah yang memandang dan dipandang. Nama rahasia nyata dan terang, yang lain kamu memandang. Supaya kita menjadi orang, janganlah mengalih darinya. Ini berlaku bagi orang yang telah mengenal rahasia, sehingga dia akan berkata, sebenar-benarnya diriku adalah Allah Ta'ala, sebenar-benarnya Allah Ta'ala adalah diriku. Keagunganku adalah keagungan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala adalah keagunganku. Hidupku adalah hidupnya Allah Ta'ala, dan hidupnya Allah Ta'ala adalah hidupku. Tapi semuanya itu berlaku apabila dia sudah mendapat jauqiyah. Maksudnya jauqiyah itu dia telah melaksanakan zikir tadi, zikir yang pengharapnya, zikir yang pengganalnya, zikir yang pengagungnya, seperti zikir hu Allah. Kalau dia belum sampai
ke situ, dia masih duduknya di ilmunya Marifatullah, tetapi dirinya belum Marifatullah. Kenapa? Karena dia belum pemahamannya sampai ke Marifatullah. Ialah aku, ialah ika, mikan balingkang, aku balingkang, bersamaan membalingkan aku dan ikan coba pinando, lamun pinando ikan ku aku. Kalau kasih sudah tertanam, ialah aku, ialah ikan, karena mendapat bahkan semuanya rahasia hati di dalam. Masih beraku-akuan, masih berpinanduan. Sudah pinando, hilanglah ikan, tertinggal aku. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan jokiah, itulah yang dikatakan sebenar-benarnya Marifatullah. Karena buah daripada Marifatullah itu adalah jokiah. Untuk mencapai jokiah, kita harus melaksanakan zikir, ya kan? Zikir Allahu Allah. Kejalannya dikirnya hu yahu duduknya di Rasul. Karena sebenarnya Rasulullah itu adalah rahasia juga, cuma dirahasiakan supaya rahasia ini dia tetap esa, kita simpan, kita pelihara di dalam hati kita, jangan dibicarakan sembarangan kecuali orang yang sudah ada izin daripada Rasulullah untuk menerangkannya, sehingga si rahasia itu tetap terjaga kerahasiaannya dan keagungannya. Ya, nama semuanya sealaman, nama yang satu itu hanya menamai disuruh mengetahui nama disuruh mengetahui keesaan apa asmanya, sifatnya. Yang kelima disuruh mengetahui nama rahasianya. Bagi mengkalimanya bagus sempurna amalannya, bagus sempurna marifatnya. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.